Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas salah satu teknik fundamental dalam pengembangan large language models, yakni fine tuning. Pada chapter ini kita akan membahas beberapa komponen utama seperti chat template, supervised fine tuning atau SFT, lowering adaptation atau LoRa, dan evaluation. Sebelum proses fine tuning dapat dilakukan untuk keperluan percakapan, kita perlu pastikan bahwa model memahami struktur interaksinya, siapa yang berbicara, dan dalam kapasitas apa. Nah, inilah fungsi dari chat templates, di mana templates ini merupakan format standar yang membagi percakapan menjadi 3 peran. Pertama sistem, kedua user, dan asisten. System message merupakan instruksi global, dan user message merupakan input dari pengguna, sedangkan asisten message adalah respons ideal yang menjadi target pembelajaran model. Hugging Face menegaskan bahwa pendekatan prompting harus selalu diuji terlebih dahulu dengan memanfaatkan model instruction tunes yang tersedia pada prompt yang dirancang secara cermat. SFT membutuhkan sumber daya komputasi yang tidak sedikit, namun terdapat 3 kondisi di mana SFT memang menjadi pilihan yang tepat. Pertama, ketika prompting tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kedua, ketika format keluaran yang dibutuhkan sangat spesifik seperti JSON skema yang ketat atau gaya penulisan yang konsisten. Ketiga, ketika pekerjaan berlangsung dalam domain yang sangat khusus seperti layanan medis, hukum, atau rekayasa perangkat lunak, di mana terminologi dan standar profesionalnya bersifat unik. Dalam persiapan dataset, setiap contoh harus mencakup 3 unsur, yakni input prompt, respons yang diharapkan, dan konteks tambahan apabila diperlukan. Kualitas data memiliki dampak jauh lebih besar dibandingkan kuantitasnya. Terkait konfigurasi training, terdapat beberapa parameter yang kritis, seperti learning rate yang mengendalikan besaran perubahan bobot pada setiap langkah, per device train batch size yang mempengaruhi stabilitas gradient dan utilisasi memori, serta yang terakhir adalah num-train epochs atau max steps yang menentukan durasi proses pelatihan. Rekomendasi praktisnya adalah mulai dengan 1 hingga 3 epochs dahulu, dan gunakan warm-up ratio sekitar 5%, serta pantau terus validation loss secara berkelanjutan. SFT Trainer dari library TRL adalah alat utama yang digunakan, di mana kita mendefinisikan SFT config untuk seluruh parameter, kemudian meneruskannya ke SFT Trainer beserta model, dataset pelatihan, dan juga dataset validasi. Selanjutnya, metode train dipanggil untuk memulai proses pelatihan. Selama proses pelatihan, pemantauan yang cermat terhadap loss curve sangat diperlukan. Umumnya kurva ini mengikuti 3 fase yang dapat diidentifikasi. Yang pertama adalah initial sharp drop, yakni loss turun tajam di awal pelatihan. Ini menandakan model sedang beradaptasi secara cepat terhadap distribusi data yang baru, sehingga kondisi ini merupakan hal yang normal. Fase kedua adalah gradual stabilization, atau laju penurunan yang mulai melambat, di mana model berangsur-angsur menyempurnakan pemahamannya secara lebih halus. Pada fase ketiga adalah convergence atau loss mencapai kestabilan. Ini merupakan indikasi awal proses pelatihan telah mencapai titik yang optimal. Terdapat beberapa kondisi yang perlu diwaspadai, seperti overfitting yang terjadi apabila training loss terus menurun sementara validation loss justru meningkat. Artinya model menghafal data pelatihan ketimbang mempelajari pola yang dapat digeneralisasi. Solusinya adalah dengan mengurangi jumlah epoch atau memperluas datasetnya. Yang kedua adalah underfitting, yang terjadi apabila loss hampir tidak mengalami penurunan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh learning rate yang terlalu kecil atau data yang kurang beragam. Kondisi paling kritis adalah ketika loss sangat rendah, namun output model terlalu identik dengan contoh pelatihan. Ini merupakan tanda dari memorization dan bukan generalisasi yang sesungguhnya. Indikator pelatihan yang sehat adalah kesenjangan yang kecil antara training loss dan validation loss. Selanjutnya kita membahas inovasi yang signifikan juga dalam ekosistem fine tuning, yakni LoRa atau lowering adaptation. Permasalahan yang cukup mendasar adalah fine tuning penuh pada model berskala besar seperti GPT-3 dengan 175 miliar parameter memerlukan infrastruktur GPU yang sangat mahal, dan tidak semua pihak memiliki akses terhadap sumber daya tersebut. Di sini LoRa menawarkan solusi yang elegan secara matematis. Ketimbang memperbarui seluruh bobot model, bobot asli dibekukan, kemudian 2 matriks berukuran kecil yang kita sebut A dan B ditambahkan pada lapisan yang menjadi target. Hasilnya sangat signifikan. Ketika LoRa diterapkan pada GPT-3 dengan 175 miliar parameter, Hugging Face mencatat bahwa jumlah parameter yang dapat dilatih berkurang sebesar 10.000 kali lipat, sementara kebutuhan memori GPU turun hingga 3 kali lipat, dengan performa yang tetap mendekati hasil full fine-tuning. Dalam konfigurasinya, terdapat 5 parameter kunci. Yang pertama R atau range, yang umumnya berkisar antara 4 hingga 32, di mana semakin kecil nilainya semakin hemat memori, namun kapasitas ekspresifnya berkurang. Kedua adalah LoRa alpha, yang adalah faktor scaling. Lazimnya ditetapkan 2 kali nilai R. Selanjutnya adalah LoRa dropout, sekitar 0,05 digunakan untuk regularisasi. Dan bias paling sering dikonfigurasikan sebagai none.
untuk efisiensi. Yang terakhir adalah target modules yang menentukan lapisan mana yang dapat diberikan adapter LoRa. Integrasi ke dalam SFT Trainer bersifat langsung, dengan cukup membuat objek LoRa config dari library PAFT dan meneruskannya ke SFT Trainer melalui parameter PAFT config. Setelah pelatihan selesai, apabila diinginkan proses deployment yang lebih sederhana, adapter dapat digabungkan kembali ke dalam base model menggunakan metode merge and unload. Hasilnya adalah satu model yang bersatu tanpa overhead tambahan saat inferensi. Setelah model selesai di fine-tune, tahap berikutnya adalah memastikan bahwa hasilnya memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan dapat menggunakan benchmark otomatis, yang merupakan titik awal yang tepat untuk pengujiannya. Namun terdapat batasan penting juga yang harus dipahami, di mana performa yang baik pada benchmark tidak selalu berkorelasi dengan performa yang baik pada aplikasi nyata. Oleh karena itu diperlukan pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif, seperti LLMS Judge, Evaluation Arena, ataupun Custom Benchmark. Sebagai penutup, mari kita tinjau kembali 4 komponen utama yang telah kita bahas. Yang pertama adalah chat templates yang menstandarisasi format percakapan antara sistem pengguna dan asisten. Yang kedua adalah supervised fine-tuning yang mengadaptasi model terhadap instruksi dan domain spesifik menggunakan data berlabel. Yang ketiga adalah LoRa yang memungkinkan fine-tuning yang efisien dengan hanya melatih sebagian kecil parameter model. Dan terakhir adalah evaluation yang memastikan bahwa hasil fine-tuning benar-benar berkualitas, tidak hanya pada benchmark saja, tetapi juga dalam kondisi operasional yang nyata. Keempat teknik ini apabila kita implementasikan secara tepat dan terintegrasi dapat memungkinkan siapapun untuk membangun model bahasa yang unggul di domain spesifik mereka tanpa harus mengendalikan infrastruktur superkomputer. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan.